Iya, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Untuk Mas Ika sebagai ketua kelas, mohon untuk memimpin teman-temannya. Oke, baik, Bu. Mungkin sebelum kita menginjak untuk pertemuan pembelajaran untuk hari ini, mungkin sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk sekarang dari kelas 10 ini apakah masuk semua? Iya, hadir, Bu. Semua, Bu. Oh ya. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi pengolah angka. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa aja sih aplikasi pengolah angka yang biasa digunakan selain Microsoft Excel itu? Saya, Bu. Ada Spreadsheet, Star Office, Quadro Pro, dan lain-lain. Ya, terima kasih jawabannya, Dedek Lia. Nah, setelah mendengar macam-macam aplikasi dari pengolah kata, siapa nih yang tahu tentang pengertian dari aplikasi pengolah itu sendiri, pengolah angka itu sendiri? Saya, Bu. Adalah sebuah program pengolah angka yang bisa disebut spreadsheet. Merupakan program aplikasi yang bentuk dokumennya memuat data dalam bentuk baris horizontal dan vertikal, yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan, mengolah, menghitung data serta sistematis yang hasilnya dapat berupa angka ataupun data statis. Iya, benar sekali yang sudah dijabarkan oleh Mas Ikam. Nah, untuk pembelajaran aplikasi pengolah angka kali ini, kita akan berfokus pada Microsoft Excel. Nah, sebelum itu, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Iya, udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Iya, untuk kali ini Ibu jelaskan dulu terkait Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Nah, untuk sistem operasi ini bisa digunakan di Microsoft Windows dan Mac iOS. Microsoft Excel sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak program aplikasi yang dikhususkan untuk pengolah angka. Lalu setelah mengetahui apa itu Microsoft Excel, ada yang tahu nggak fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri? Saya, Bu. Untuk fungsi dari Microsoft Excel sendiri, itu yang pertama, membuat laporan keuangan. Yang kedua, membuat grafik. Dan yang ketiga, perhitungan penggunaan rumus. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Aile. Lebih lengkapnya untuk fungsi utama dari program Microsoft Excel sendiri, yakni yang pertama membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Lalu yang kedua membuat perhitungan aritmatika dan statistika. Yang ketiga ada membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Lalu yang keempat ada membuat berbagai macam grafik dan diagram. Yang kelima, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Yang keenam, ada menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Lalu ada melakukan analisa serta riset harga. Dan yang kedelapan, membuat daftar hadiah serta daftar nilai sekolah maupun universitas. Dan yang kesembilan, ada melakukan konversi mata uang, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian,
dan lain sebagainya. Lalu, Ibu jelaskan terkait apa saja sih yang ada di Excel itu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Iya. Untuk Belum kelihatan, Bu, untuk aplikasi Excel-nya. ya kalau sekarang udah kelihatan ya kayaknya. Ya, sudah, Bu. Nggih, Bu. Nah, dari Microsoft Excel sendiri itu ada yang namanya menu bar. Menu bar itu yang ada di seperti ini. Ada info, terus new untuk membuka dokumen baru, open itu untuk membuka file baru, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang namanya toolbar. Toolbar sendiri ada banyak sekali fungsi yang dapat memudahkan kita dalam mengerjakan tugas yang akan kita lakukan di Microsoft Excel itu. Nah, setelah mengetahui apa itu formula dari Excel, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih formula dari Microsoft Excel itu? Saya, Bu. Secara garis besar yang dimaksud formula atau rumus pada Microsoft Excel adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Rumus Excel ini bisa kita gunakan dalam perhitungan yang sederhana hingga yang super kompleks, baik untuk data berupa angka, teks, tanggal, waktu, atau kombinasi dari jenis data tersebut. Gitu, Bu. Iya, benar sekali Mas Ikam. Terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk formula pada Microsoft Excel itu ada yang dinamakan sum, lalu penjumlahan dan pengurangan, seperti itu. Untuk pengertian dari formula sendiri, secara garis besar yang dimaksud formula atau rumus pada Microsoft Excel adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Nah, rumus Excel atau Excel formula ini bisa kita gunakan dalam perhitungan yang sederhana hingga yang super kompleks, baik untuk data berupa angka, teks, tanggal, waktu, atau kombinasi dari jenis data tersebut. Nah, setelah mempelajari formula, kita akan belajar mengenai operator. Nah, sebelum itu kalian harus ingat bahwa menggunakan rumus pada Microsoft Excel itu akan selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kalau misalnya kalian memasukkan formula tanpa sama dengan, maka hasilnya itu tidak akan muncul. Selain itu, dalam rumus Excel bisa melibatkan fungsi Excel, referensi, konstanta, yang umumnya juga melibatkan operator dasar pada Microsoft Excel. Untuk operator. Operator merupakan jenis operasi yang biasa digunakan dalam sebuah perhitungan. Seperti halnya begini, jika di matematika ada tanda plus, maka di Excel juga ada tanda plus. Lalu, jika di matematika perkalian itu dilambangkan dengan huruf X, maka di Excel menggunakan tanda bintang. Seperti itu. Lalu, setelah mengetahui perbedaan operator dalam matematika dan Excel, kita akan coba implementasikan lagi pada aplikasi Excel. Sebelumnya, anak-anak mohon buat tabel seperti ini ya. Ya, Bu. Ya, apakah sudah anak-anak? Nggih, Bu.
Ya, jika kalian sudah membuat tabel seperti ini, lalu Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk menjumlah dari data ini. Jika kita ingin menjumlah tiap barang, maka kita harus membuat fungsi dengan sama dengan pada kolom B3 lalu ditambahkan dengan kolom mohon maaf dikali dengan C3. Lalu akan keluar hasil seperti ini. Lalu jika ingin melanjutkan pada kolom bawahnya, tidak perlu menulis fungsi-fungsi tersebut satu-satu, melainkan kita bisa menarik tombol plus ini ke bawah. Nanti akan jadi otomatis. Nah, begini. Lalu untuk menjumlahkan dari keseluruhan belanja, maka kita akan membuat fungsi sum, yakni sama dengan kolom D9, lalu pada kolom D9 ini kita tambahkan untuk kolom D3 dibagi dengan D8. Lalu akan keluar hasil seperti ini. Total belanja. Mohon maaf, sumnya ketinggalan. Ya, lalu akan seperti ini. Untuk menghitung sisa sendiri, seperti pada kolom yang D3, maka kebalikannya, ini akan dikurangi. Sama dengan D9 minus D10 minus D9. Seperti ini. Maka tabel yang kita harapkan pada daftar belanja anak kos ini sudah selesai. Apakah sudah paham anak-anak? Ataukah ada yang ditanyakan? Ya Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya, dipersilakan, Aileen. Ya baik Bu, di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan formula jika menggunakan fungsi sum dan tidak? Bagaimana Bu? Ya, pertanyaan yang menarik deh, nah, Aile. Pada Excel sendiri memiliki beberapa fungsi. Nah, untuk sum sendiri digunakan ketika melibatkan referensi sel. Dari banyaknya sel ini akan kita jumlahkan. Kalau misalnya kita tidak menggunakan sum, itu kita hanya bisa menggunakan 2 kolom saja. Jadi, jika ingin menambahkan beberapa kolom, kita perlu menggunakan sum, gitu. Apakah paham? Nggih Bu, sudah jelas. Terima kasih. Paham, Bu. Terima kasih banyak.
Oh iya, untuk contoh formula sendiri ada beberapa contoh seperti yang tadi sudah kita praktekkan, ada penambahan, lalu yang di sebelah kanan ini ada pencarian rata-rata. Makanya di akhir dari penambahan itu dikasih garis miring 3, yang mana mencari rata-rata dari ketiga angka tersebut. Gitu. Lalu sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu kasih tugas, untuk tugasnya seperti ini, yang dapat kalian kumpulkan nanti di Google Classroom. Bisa dipahami ya terkait tugas dan materinya tadi? Bisa, Paham, Bu, Bu. sangat bisa. Ya, terima kasih atas waktunya ya untuk pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini berkah dan dapat kita manfaatkan di kegiatan sehari-hari. Untuk itu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bu. Bu.